Udah masuk dulu. Pas kejadian Mas Arya itu ada di lokasi, ada di tempat kejadian perkara dan sedang kerja. Mungkin sedikit komentarnya dari Mas Arya atau Mbak Karen? Dari saya. Oke. Arya itu kalau sudah bekerja dia suka pakai earphone, ya pakai earphone, dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitar. Sekarang begini, itu malam. Kalau mau kerja dengan headphones, anak ini masih kecil. Kalau betul itu memang dicek di jam 10 itu hujan atau benar atau tidak, saya tidak tahu itu benar hujan atau tidak. Saya nggak tahu di daerah sana. Make sure dulu anak tidur dulu dong. Itu udah malam banget. Anak jam 8, setengah 9. Kalau di asuhan saya jam 8 malam anak saya udah tidur. Udah anak bisa main ke balkon. Bapaknya gimana? Anak saya tidak ada sekarang. Kalau kerja udah nggak inget apa-apa, ya udah. Maksudnya kalau kerjain apa-apa, mau nonton YouTube atau mau nonton nggak tahu mau kerjain apa di komputer, make sure dulu anak tidur. Saya juga kerja malam kok. Saya kerja musik apa segala macam di komputer saya malam, tapi saya make sure anak saya tidur dulu supaya saya nggak ada gangguan, nggak ada apa, saya bisa kerja benar, ya. Ini bagaimana bisa begitu? Itu lalai sekali. Sangat tidak akan terjadi kalau itu terhadap saya. Saya tidak pernah meninggalkan anak saya sendiri. Sorry, saya jawab pertanyaannya. Intinya bahwa kami sudah menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian, ya, dan sedang berjalan. Ya. Jadi nanti hasilnya bagaimana, kita tetap menunggu dari pihak kepolisian konsultasi, ya, karena proses hukumnya sedang ditangani oleh pihak polisi. Kita masih menunggu supaya tidak terjadi nanti tumpang tindih di kepolisian. Kalau ikut aturan ya harus dong, Pak, karena kan nggak mungkin polisi menetapkan nantinya, kita nggak tahu ya siapa yang menjadi pelakunya, kalau tanpa olah TKP kan nggak mungkin. Jadi tetap itu akan dilakukan secara hukum. Itu tadi saya katakan sedang dikumpulkan oleh pihak-pihak. Ya, saksi-saksi masih dipanggil gitu loh. Jadi kalau bicara bukti ya pasti bukti kan harus diperkuat dengan saksi-saksi kan, sehingga baru kuat ya tindak pidana yang terjadi kan, seperti begitu. Untuk menunggu hasil daripada proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Saya masih cubit diri saya sendiri gitu bahwa ini mimpi atau enggak. Saya berharap ini mimpi buruk. Sampai saya tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap anak saya. Kronologisnya sampai hari ini pun saya tidak tahu. Itu yang harus teman-teman ketahui bahwa kronologis anak saya meninggal jam berapa. Siapa yang menemukan dia? Siapa yang membawa dia ke rumah sakit? Prosesnya bagaimana? Kenapa saya baru diberitahukan anak saya meninggal malam hari? Saya polisi. Kalau mereka punya hati, ya, dari keluarga bapaknya Zefania ini punya hati. Saya ini hidup, saya ini ibunya, ya. Saya berhak untuk tahu apapun keadaan anak saya. Dan teman-teman, malam itu jam 1:10 saya punya bukti di handphone saya. Saya udah 3 hari nggak bisa tidur. Saya punya bukti di handphone saya. Saya WhatsApp Arya. Saya bilang, Arya please, kalau kamu masih punya hati nggak sih? Sudah 3 bulan saya tidak berbicara dengan anak saya. Tolong besok telepon saya. Saya mau bicara dengan Zevi, saya mau nelfon dia, pengen lihat mukanya, saya rindu loh. Tolong dong, kamu punya hati dong, ya, untuk biarkan saya bicara dengan anak saya. Sampai pagi saya tidak bisa tidur, karena itu ada hujan besar ya. Anak saya takut petir. Saya setiap kali ada petir, ada cahaya dari hujan itu, ada lightning, saya terasa tertusuk. Perasaan saya sangat tidak enak.
Akhirnya jam 11 pagi saya baru tahu bahwa anak saya ada di rumah sakit Fatmawati dan lain-lain. Setelah saya sudah tidak bertemu anak saya langsung harus memeluk anak saya. Anak saya dikembalikan ke pangkuan saya dengan keadaan tidak bernyawa. Untuk teman-teman ketahui, tidak ada dari keluarga mereka yang satupun yang berani bicara kepada saya. Tidak ada yang hadir di pemakaman anak saya. Ya, ada apa kenapa? Jam 10 malam, kurang dari jam 10 malam anak saya sudah tidak ada. Kenapa baru mengabarkan saya jam 11 dan itu pun polisi yang mengabarkan? Ada apa di balik ini semua? Kenapa? Saya harus tahu, saya berhak tahu, saya ibu. Saya yang melahirkan, saya yang merawat anak saya yang bantuin tulang kerja keras untuk anak ini. Sekarang saya hidup untuk apa? Jadi ya kan justru kita bertanya tadi sudah dikatakan sama klien saya bahwa kok pada saat kejadian kenapa bukan mereka yang menyampaikan, kok malah polisi gitu. Ini kan berarti kan menghina keluarga klien-klien saya gitu. Ya cuman karena ya sudahlah, kita tidak mau ambil tindakan yang lain-lain, biarlah proses hukum yang berjalan. Jadi kita kembalikan saja biar kepolisian yang mengambil tindakan gitu loh. Hormati proses hukum. Biar aparat kepolisian ya yang melakukan penyelidikan sampai proses penyidikan sampai akhirnya nanti polisilah yang akan menetapkan siapa yang bersalah atau tidak. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.